warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irna Husnawati, guru SMK Bakti Praja Cukuwaru, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tegal. Kali ini akan melakukan supervisi akademik untuk tugas modul 2.3. Dan kali ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Bu Sri Andweni. Beliau adalah guru BK SMK Bakti Praja Cukuwaru. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Kita akan melakukan supervisi akademik ya Bu. Sebelumnya kita akan melakukan percakapan praobservasi sebagai bentuk persiapan sebelum melakukan supervisi atau observasi di dalam kelas nantinya. Dan tujuan supervisi itu sendiri untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan ya Bu. Jadi nanti kenapa kita melakukan praobservasi terlebih dahulu sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan belajar mengajar, sehingga lebih siap dan percaya diri dan pastinya bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid kita ya Ibu ya. Ya. Baik Ibu, untuk yang pertama dari pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan, apa Ibu tujuan pembelajarannya? Tujuan dari pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya, kami berharap agar siswa dapat menyimpulkan baik itu pengertian, prinsip, dan membuat atau bisa menciptakan sebuah manajemen waktu yang tepat dan baik. Iya. Baik, dalam proses pembelajaran itu pastinya ada area pengembangan ya Bu yang ingin Ibu capai ya Bu ya. Nah, apa Ibu area pengembangan yang akan Ibu capai nanti? Area pengembangan yang akan saya capai yaitu dari sisi pengetahuan dan keterampilan. Sisi pengetahuan itu siswa dapat menjelaskan pengertian prinsip-prinsip waktu. Dari sisi keterampilan, siswa dapat membuat manajemen waktu berdasarkan 4 kuadran prioritas. Luar biasa Ibu, berarti dari area pengembangan itu ada pengetahuan dan juga keterampilan yang nanti menjadi tujuan tercapainya pembelajaran ya Bu ya, pada siswa ya. Nah kemudian Ibu, apa strategi yang nanti Ibu lakukan agar mencapai tujuan itu Ibu? Strateginya yaitu diantaranya pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa, itu baik gaya belajar siswa yang diminati maupun pembagian waktu secara random. Baik, kemudian medianya apa Ibu yang nanti medianya bisa film, HD, laptop, dan lain-lain. Metode pembelajarannya bagaimana Ibu nanti? Jalannya? Metode pembelajarannya yaitu dengan model PBL, Project Based Learning ya Bu ya. Nah, kemudian kira-kira kapan Ibu waktu yang akan bisa dilakukan dalam pembelajaran itu Ibu? Manajemen waktu ya Ibu? Iya, insya Allah untuk memberikan pembelajaran manajemen waktu di kelas, saya insya Allah bisa dilakukan besok pagi tanggal 24 Oktober 2020. Besok pagi kita akan melaksanakan pembelajaran ya Ibu ya. Kemudian Ibu, dari percakapan praobservasi ini menurut Ibu apa yang sudah Ibu capai? Saya menjadi tahu bagaimana gambaran yang akan dilakukan besok pagi. Baik, luar biasa dari percakapan praobservasi ini Ibu sudah mengetahui gambaran bagaimana apa yang akan dilakukan besok pagi, dari tujuan, area pengembangan, termasuk strateginya juga Ibu sudah memahami betul, dan semoga besok kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan lebih baik ya Ibu ya. Dan nanti saya akan memantau, mengamati jalannya kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Semoga berjalan lancar dan dimudahkan ya Ibu. Amin. Ya, terima kasih Bu Sri. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang seperti ini kalian pasti semangat ya. Coba
kelas 12 ini dengan penuh semangat. Oke? Guru akan memberikan sebuah nanti kalian bisa melihat dan mengamati ya. Yang akan guru sampaikan adalah manajemen waktu ya. Manajemen waktu dengan tujuan ya. Ada beberapa tujuan di sini agar kalian dapat menyimpulkan ya tentang pengaturan manajemen waktu. Jadi bagaimana caranya mengatur waktu. Kemudian biar kalian itu dapat mengklasifikasikan prinsip-prinsip daripada manajemen waktu. Kemudian yang ketiga, biar kalian bisa menciptakan manajemen waktu yang tepat dan baik untuk kehidupan sehari-hari atau di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Ya, ya. Untuk itu silakan kalian lihat. Tapi Pak, eksperimen kami terus masuk Pak. Ya Pak, obatnya mau menghargai ini Pak. Oke, terus tadi pertama waktu itu penting buat kamu selesai. Ini semua Pak, Pak. Tolong Pak.
satu sumber daya yang tidak bisa diproduksi dan tidak dapat diambil alih. Manajemen waktu dalam sebuah perencanaan kegiatan merupakan suatu teknik untuk mengatur dan meningkatkan penggunaan waktu secara efektif. Salah satu pengertian dari manajemen waktu sendiri adalah sebuah cara untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, di mana seseorang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan cerdas. Namun, waktu adalah perkembangan keberadaan dan tak istilah dari masa lalu ke masa depan. Karakteristik manajemen waktu yang sukses tentunya kita harus mengevaluasi waktu, meluangkan beberapa hari untuk mencatat waktu yang telah digunakan untuk mengerjakan tugas sehari-hari. Kemudian terjadi aktivitas yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Meluangkan waktu di awal hari dan di malam hari setiap hari untuk membuat rencana dengan memprioritaskan tugas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Jika ada proyek besar, bagi menjadi proyek-proyek kecil supaya tidak kewalahan. Bawalah kemana-mana agenda atau jadwal agar tetap fokus dan niat dengan hal-hal yang ingin dikerjakan. Belajarlah untuk mengatakan tidak dengan cara yang simpan. Hal ini berlaku untuk melalui pekerjaan atau aktivitas tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan kamu. Mungkin masih tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Untuk hari ini biar kalian bisa nanti mengatur waktu kalian sebaik mungkin, ya. Dari tayangan tadi, Ibu akan bagi kelompok untuk bagaimana kalian itu bisa, ya, membedakan mana yang penting, mana yang mendesak, mana yang tidak, ya. Semuanya penting, tapi ini yang lebih didahulukan, mana yang bisa didahului. Dari tayangan tadi kalian sudah dapat gambaran, maka silakan bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan, ya. Sekarang, ya. Ibu akan bagi ini. Sekarang untuk semuanya sebelum mulai, untuk tepuk semangat dulu, ya. Biar kalian mau berdiskusi biar semangat. Tepuk semangat. Luar biasa. Sudah bisa mulai? Silakan. Apa ya contohnya? Sebagai pelajar BEM mungkin ingin iya. Berarti ini ya kamu ya nomor berapa? Saya nomor 5. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Mohon perhatian, jam pelajaran ke-12 dimulai. waktu adalah apa yang dimaksud dengan manajemen waktu? Manajemen waktu adalah perencanaan dan pengandalan bagaimana seseorang membagi waktunya antara berbagai aktivitas. Sebutkan prinsip-prinsip dari manajemen waktu itu apa saja? 1. Prioritas. 2. Perencanaan. 3. Tujuan yang jelas. 4.
observasi, edukasi. 5. Jadwal yang fleksibel. 6. Evaluasi. Sebutkan cara yang dapat dilakukan untuk melakukan manajemen waktu. 1. Buat daftar tugas. 2. Tunjukkan prioritas. 3. Gunakan alat bantu. 4. Tetapkan waktu khusus. 5. Eliminasi gangguan. 6. Melakukan evaluasi rutin. Sebutkan manfaat dari melaksanakan manajemen waktu yang baik. 1. Meningkatkan produktivitas. 2. Pengurangan stres. 3. Meningkatkan kualitas kerja. 4. Meningkatkan keseimbangan hidup. 5. Pengambilan keputusan yang lebih baik. 6. Mencapai tujuan yang lebih cepat. 7. Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab. 7. Menghindari penundaan. Dan kasih plus untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prioritas mendesak, prioritas penting mendesak, 1. Pemberitahuan mendadak, 2. Rapat mendadak, 3. Stabilisasi perjalanan, 4. Pencarian meeting deadline. Penting tidak mendesak, 1. Uang saku tinggal, 2. Mempersiapkan materi presentasi, 3. Belajar untuk minggu depan, 4. Membereskan barang. Selanjutnya tidak penting mendesak. Yang pertama, rapat yang tidak relevan. Yang kedua, mandi di malam hari. Yang ketiga, menjawab panggilan teman di telepon. 4. Mengejar acara diskon. Selanjutnya tidak penting tidak mendesak. Pertama, menonton program TV yang tidak bermanfaat. Yang kedua, mengobrol berjam-jam tanpa ingat waktu. Yang ketiga, menunda-menunda pengerjakan tugas. Yang keempat, scroll sosial media akun yang tidak berfaedah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi Untuk nanti menyusun referensi, kalian membagi dulu seperti semula. Gitu ya. Atau melihat tayangan video pendek yang kita butuh. Terus kalian sudah berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing, sudah presentasi ke depan. Sekarang guru tanya coba, ya, pengen masukan dari kalian. Setelah kalian mengikuti kegiatan ini, yaitu manajemen waktu, bagaimana perasaan kalian? Terus apa lagi? Seru. Terus apa lagi? Tambah semangat. Terus apa lagi? Tambah ilmu pengetahuan, ya. Jadi bisa mengerti bagaimana cara mengatur atau membagi waktu agar tidak merasa terbebani atau stres dan lain-lain. Ada lagi yang masih beberapa dengan sudah mengikuti kegiatan ini? Menjadi setelah mengikuti kegiatan ini bisa senang, tambah pengetahuan, terus seru, terus apa? Tambah wawasan. Jadi bisa memanage waktu. Nah, silakan kalian bisa tuliskan, ya, yang tadi kalian rasakan setelah mengikuti kegiatan yang dulu lakukan ini atau sampaikan pada kalian. Silakan.
CGP Angkatan 11 dari SMK Bakti Karya Purwaru, Kabupaten Tegal. Saya masih ditemani oleh Bu Sri Andani sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Bapak Tony Gunadi sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak Angkatan 11. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Saya saya baik, saja. sehat. Semangat saya Bu Ina karena berjumpa dengan orang-orang hebat di sini. Luar biasa. Alhamdulillah. Baik, pada percakapan hari ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pasca observasi kepada Ibu ya Bu terkait jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan mengevaluasi terkait jalannya proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran diferensiasi yang dilakukan pada hari Rabu kemarin ya Bu? Ya. Perasaan saya itu ya karena kan pelajaran diferensiasi kan metode terbaru ya, yang lagi trennya sekarang ya, tentunya saya yang pertama senang, saya juga pertama kali serta langsung dievaluasi dengan pembelajaran yang terbaru, jadi wajar saya tetap ada perasaan deg-degan tetapi senang dan saya ingin belajar biar saya dalam menyampaikan atau mengajar pada siswa saya mendapatkan perubahan baru, ada peningkatan sesuai dengan program pemerintah yang ada. Baik Ibu, luar biasa. Baik, menurut Ibu Sri, sebelum kita lebih lanjut melakukan percakapan tentang pasca observasi ini, menurut Ibu tujuan dari percakapan kita ini apa Ibu? Tujuannya biar saya itu bisa diketahui kekurangannya dalam melaksanakan atau melakukan interaksi pembelajaran di kelas. Kekurangannya apa? Nanti bisa diperbaiki untuk di masa yang akan datang. Baik, bisa diceritakan kembali area pengembangan yang dilakukan Ibu di dalam kelas dan langkah-langkah apa yang sudah Ibu lakukan Ibu? Dalam pembelajaran yang berorientasi pada berdiferensiasi yang mengintegrasikan kompetensi menyangkut emosi, sosial emosi ya. Ini untuk tahapan yang pertama yaitu saya tentunya membuat sebuah perlengkapan atau perangkat ajar agar dalam mengajar saya itu memiliki sebuah alat atau tuntunan yang akan dilaksanakan. Kemudian area pengembangannya yaitu saya ingin mencapai sebuah kenyamanan pada siswa dalam belajar. Terus untuk memenuhi kebutuhan itu atau memenuhi kebutuhan siswa dan memadu antara proses pembelajaran yang efektif sehingga saya murid saya dapat belajar dengan nyaman di kelasnya. Baik, berarti agar kenyamanan dalam belajar siswa itu bisa lebih efektif ya. di kelas. Berarti memandu proses pembelajaran yang efektif ya. Iya, sedangkan area pengembangannya yaitu untuk siswa itu yang berkaitan dengan pengetahuan, itu ada keterampilan juga, itu siswa dapat menjelaskan pengertian dari waktu sehingga dia itu bisa menjabarkan atau bisa memprioritas manajemen waktu dengan adanya 4 kuadran prioritas. Kemudian sejauh mana area pengembangan yang telah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dan menurut Ibu itu jika dibuat skala itu kira-kira berada di skala berapa ya Bu? Jika direntang dalam skala 1 sampai 10 gitu, yang sebelumnya Ibu sudah berapa gitu, sekarang sudah mencapai berapa gitu, mungkin bisa diceritakan Bu. Kalau menurut saya sebelumnya saya sih ini ya mempunyai kayak
siswa yang belum aktif karena di situ kan dalam pembagian kelompoknya itu siswa mungkin merasa kurang sesuai dengan tapi berjalan dengan baik. Siswa mungkin dirasa tanggung jawab dalam menyampaikan. Berarti sebelumnya Ibu 6, kemudian sekarang sudah ada peningkatan menjadi 8 gitu ya Bu ya. Walaupun ada kekurangan, ya siswa ada yang kurang aktif. Iya. Bisa diceritakan Ibu, maksudnya kira-kira penyebabnya apa? Kenapa siswa kok kurang terlibat di dalam kelompok itu atau diskusi itu? Kenapa Bu? Karena siswa itu kelompoknya itu masih saya pakai acak gitu ya. Siswa kan biasanya kalau pembelajaran kelompok kayak gitu kan milih sendiri-sendiri, jadi merasa nyaman dengan temannya. Nah sementara saya mari mencoba secara random, jadi siswa mungkin masih ada yang belum aktif. Terus kemudian untuk merubah itu agar siswa menjadi aktif itu berarti Ibu adakah cara atau perubahan apa yang akan dilakukan? Perubahan yang saya lakukan yaitu yang akan datang saya akan membiasakan dengan menggunakan belajar seperti yang kemarin saya lakukan, mungkin ya dengan membagi kelompoknya sesuai dengan minatnya. Jadi biar mereka itu merasa nyaman sehingga bisa efektif dan siswa itu menjadi aktif. Untuk yang akan datang saya akan mencoba ya jadi siswa terbiasa untuk memilih teman kelompoknya sendiri, dan saya juga berusaha akan membantu atau melaksanakan pembelajaran dengan cara demokrasi. Luar biasa, mudah-mudahan yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi ya Bu. Ya. Dan berarti tadi Ibu menyampaikan bahwa random ya atau acak ya dari pembagian kelompok itu yang menjadi penyebab bahwa siswa kurang aktif gitu ya, dan perubahan yang akan Ibu lakukan itu akan melakukan pembagian kelompok berdasarkan minat siswa gitu ya. Baik, kemudian kira-kira kapan Bu akan dilaksanakan itu? Insya Allah secepatnya untuk melaksanakan pembelajaran model seperti ini di kelas. Ya. Ini masih ada waktu 2 minggu ya Bu ya? Iya. Sebenarnya 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan. Iya. Sebenarnya nanti 3 tapi iya, satu ada minggu P5, ada P5 jadi iya. kurang lebih 2 kali pertemuan lagi di kelas. Insya Allah 2 kali pertemuan di kelas saya secepatnya akan melaksanakan pembelajaran seperti enak juga. Semangat ya Bu. Insya Allah dan semoga mudah-mudahan yang direncanakan itu betul-betul bisa terrealisasi, dan pada akhir dari rangkaian kegiatan ini barangkali Ibu bisa menyimpulkan apa yang sudah Ibu dapat coba dari percakapan kita ini. Ibu barangkali ada yang ingin Ibu sampaikan pasca observasi ini, percakapan dari pasca observasi ini menurut Ibu? Kalau menurut saya ya tadi dengan adanya sistem pembelajaran yang baru atau diferensiasi itu ya bisa menyangkut sosial dan emosional siswa atau peserta didik saya secara pribadi dan profesi ya saya kok senang kayak gitu ya, berarti dalam pembelajaran itu ada peningkatan dari yang model dulu dan model yang terbaru, ada peningkatan yang berikutnya menjadikan siswa aktif dan merasa bertanggung jawab. Di situ semuanya akan melakukan aktivitas. Jadi baik sih dengan adanya ini pembelajaran diferensiasi yang Ibu lakukan di dalam program CGP ini. Alhamdulillah ya Bu, berarti mudah-mudahan bisa konsisten melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Amin, semoga begitu. Terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Baik, saya beri kesempatan kepada Bapak Tommy Gunadi sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan tentang jalannya observasi atau
pasca observasi ini, Pak. Oke, tepuk tangan dulu. Keren Ibu. Baik. Baik, terima kasih atas kerjasamanya, atas kegiatan yang dilakukan itu ke observasi tentang pasca supervisi akademik atau supervisi pembelajaran di kelas Ibu Sri. Izinkan saya memberikan sedikit gambaran atau sedikit evaluasi. Ini sekali lagi bukan untuk judgement atau bukan untuk menghakimi atau bukan apa, hanya sedikit memberikan catatan apa yang saya catat di kegiatan Bu Irna dengan Bu Sri selaku kos dan koci di kegiatan supervisi akademik. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih dan sudah luar biasa, percakapannya sangat membangun gitu ya, sudah benar-benar seperti yang sudah dilakukan gitu. Observasinya Ibu kemudian menyampaikan catatan. Hanya beberapa yang perlu saya sampaikan. Yang pertama tadi untuk alur kita sudah berjalan dengan bagus dari T sampai dengan A gitu ya, Tirta gitu ya. Dari mulai menyampaikan tujuan percakapan kemudian sampai harapannya itu sudah sampaikan. Sampai dengan nanti di yang perlu saya catat sini adalah Bu Irna masih sering gitu ya, masih sering menggunakan kata-kata kira. Kira ini bisa digunakan sebagai apa ya, istilahnya bisa diganti dengan menurut ya, menurut Anda gitu. Menurut Anda kalau kira-kira kan masih apa ya, belum masih ngambang gitu, jadi masih sering muncul kata kira-kira gitu. Kemudian tadi yang saya tangkap lagi adalah masih menggunakan kata pemantik atau kalimat untuk menggali pertanyaan berbobot dengan kalimat kenapa. Kenapa itu kalau bisa dihindari ya. Kalau bisa pertanyaan itu yang akan membuat si koci itu lebih luas lagi. Kalau kenapa kan pasti jawabannya karena gitu. Tapi kalau aturan dalam Tirta itu bisa gunakan kata apa, kemudian bagaimana. Jadi ini tadi catatan saya begini. Kemudian untuk pemberian apresiasi sudah bagus. Yang mana tadi Ibu sudah sering mengapresiasi ketika jawaban koci sudah diutarakan dengan kata-kata luar biasa, dengan kata semangat, itu sudah bagus, baik sekali. Kemudian catatan selanjutnya adalah mungkin karena lupa atau apa ya, di dalam alur Tirta ini kita mungkin lupa menanyakan siapa ini aktor yang akan aktor yang akan menjadi pengingat gitu, pengingat atau yang akan menjaga komitmennya Ibu Sri selaku koci dalam melakukan perbaikan. Jadi siapa saja yang akan dilibatkan, siapa yang akan diminta bantuan untuk menjaga komitmennya Ibu. Nanti mungkin tadi lupa disampaikan, tapi secara keseluruhan sudah oke gitu ya, sudah bagus sekali apa yang disampaikan Bu Irna. Apalagi sudah diakhiri dengan kata merefleksikan atau menyimpulkan pertemuan. Jadi pertemuan meskipun tidak spesifik banget, tapi sudah dilakukan oleh Bu Irna dengan memberikan kesempatan untuk Ibu memberikan bagaimana ini untuk pertemuan kita hari ini dari awal sampai akhir bisa sampaikan. Hanya itu yang saya catat. Bu Irna selebihnya sudah oke, luar biasa. Terima kasih atas usahanya. Terima kasih atas kerja kerasnya Bu Sri dan Bu Irna. Sekali lagi ini bukan masalah judgement dan segala macam ya. Tadi sebagai hanya evaluasi biasa saja untuk selalu ada perbaikan ke depan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kegiatan coaching yang tadinya Bu Sri mungkin belum tahu, sekarang sudah ada gambaran ternyata coaching seperti ini, ternyata supervisi seperti ini, ada ada observasi, ada tindak lanjutnya yaitu pasca observasi. Itu saja yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik, demikian akhir dari rangkaian kegiatan percakapan pra-observasi, observasi dan pasca observasi. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat.